Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terus disebutkan kenikmatan dan Bapak RT di stadiumnya Alhamdulillah berjamaah kajian malam ahad sedang kali aku Mugi datang anak-anak bersetuju ingkang saged ingkang menika saged dumugi wonten Masjid Kafi ingkang kula tresnani. Murakan yang termonggo kita sareng-sareng mengucap syukur wonten asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi wasan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Awit ngantos titi wanci menika bedereke tangan tambah umure ning bederek jatah wis disudra. Niki teng penghujung tahun 2023 malam tanggal 30 Tunggal. Saya itu yukosipun sampun karasakan nikmatipun Allah ingkang kaparingaken dhateng kula panjenengan sami. Ingkang yuswanipun sampun swidak langkung berarti musim wonten. Sing seketan niki wis siap-siap tekan swidak, ya. Dan ini kathah sanget nikmatipun Allah ingkang kaparingaken dhateng kula sami. Mila monggo nikmatipun Allah kita syukuri terus-terus kanthi ningkataken ananipun ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kadang nikmate seneng niku ora pati krasa nek pas mara sithik niku rasane kaya ilang kabeh. Niki menungso ngoten iki. Saestu ikasipun Roh Yesaya kedah menanam jereng-jereng yektosipun nikmatipun Allah menika langkung kathah ingkang dipun paringaken dhateng kula. Selawat sesalam kita katakan dalam sunnah kita dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah datang keluarga sahabat tabi'in tabi'in dan seterusnya ingkang setia tunggu dari datang studio sunah-sunahipun dan terus tidak kiamat yang keluarga sami keluarga kalian sami dunia kalian sami saya itu tidak pantas berkata siapapun wonten yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu terhormati, alhamdulillah dan menika sudah diistiqomah monggo manggihaken nambahi ilmu kula panjenengan sami kagem mahabbah yang datang Allah Subhanahu wa taala. Dan menika setunggalipun perkawis ingkang penting awit setunggalipun panjenengan sami menika remen pados nyamu menika manggenipun gambaraken anggenipun keberadaan swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Moga kita buktikan emas umur kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Azza wa wal fudulat wal asatidzah wal susufuh ini sepuh kami tokoh masyarakat sedaya sayyidil muslimin wal muslimat jamaah salat Isya Masjid Al-Kahfi dengan saya dimulai dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu kami sehat Bapak Ibu. Pak ada yang keras mawon iki. Kalau kan maring ya, karena nonton mawon lho iki nembe mawon iki ya alhamdulillah. Mencen kan atas gendeng kenapa? Nggih, dados pembukur dosa ikhlasan mawon iki insyaallah. Alhamdulillah dari bangsa bono rahmanipun Allah taala karena safaring nikmat ingkang agung untuk kita sedaya. Namun nikmat iman Islam, kesehatan, panjang umur, kegiatan sehingga wonten ing kesempatan dalu punika kita saged kembali wonten ing majelis ilmu punika kanthi wonten setunggal kalangan punapa mugi-mugi rahipun kula panjenengan sami wonten ing dalu punika pikantuk berkah barokah rahmatipun Allah taala fi dunya wal akhirah. Amin wa amin. Shalawat wa salam kita sahabat tetap dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita bantu kita tetep syafaat membejang wonten ing yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang tansah dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala, ngapunten yen saderengipun pripun nggih biasane niku teng mriki ping 3 nggih nek selapan niku yen tapi anggih niku berbagi-bagi teng desa mriki endi kok malam minggu ayo cepet ki malam napa minggu napa niku ayo Pai nggih anggih niku pokoke nggih. Nggih nek pas diaturi ning mboten nggih tetep teng mriki kok nggih. Terusnya mungkin kalih nanti mungkin ben Pak Yai ini sing paling pangan. Dan aku tuh niki nek menawi nyuwun napa angin sakit mboten. Oh ya, coba ya. Kalau niku sumu enak. Niki sekecil mawon tapi enggak. Kapan betul nopo? Mboten napa-napa nggih. Wah, niku mesti sekonten dendam jenenge. Ampun, penting nonton semripit mawon nggih. Nggih, Bapak Ibu ingkang dados dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala, saderengipun kita sampun bahas nggih menika bab alamatul husnul khotimah, nggih menika bab tanda-tanda ketika kula panjenengan sami atau orang-orang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaitu ditandai dengan amal soleh yang dikerjakan orang tersebut sesaat sebelum meninggal dunia. Maka kalau sebangsalipun menawi yang ngapunten bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, judi khamar, lalu kemudian Allah mencabut nyawanya, itu diantara dari tanda suhul khotimah. Nauzubillahi min. Nah, wonten kesempatan dalu punika mbok menawi mangke cekap nggih wektalipun bahas dua perkara, yaitu persiapan diri kita ketika menghadapi kematian. Kan nggih mboten saklawase ta kula panjenengan sami gesang wonten ing alam dunya. Nggih. Mila kula panjenengan sami kedah mempersiapkan diri. Apa yang dipersiapkan diri kita itu menjelang kita itu sakaratul maut. Makanya Nabi itu mengatakan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Sapa wae yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dirinya itu untuk masuk ke dalam
surga. Kenapa dimudahkan? Karena dia tahu caranya untuk masuk surga. Minimal tahu dulu sebelum mengamalkan ilmu qabla amal. Ini kalau panjenengan sami ngapunten di posisinya nih betul-betul awam tidak tahu kalau mau meninggal itu yang dipersiapkan dalam diri itu apa, bingung Pak. Apa ini? Jadi posisi dia itu takut dengan kematian. Nah, ketika detik-detik sakaratul maut ngapunten, kayak iki jagung kurung panen, omah kurung dadi, gawean borongan kono urung rampung, anak-anak isih cilik, wis akeh gawean, cita-citaku isih numpuk. Tapi ketika itu ajal itu sudah dekat sekali dengannya, tetapi dia masih ngendoli dunia. Nah, itu karena ngapunten kurangnya persiapan, tidak adanya pengetahuan ketika menjelang kematian. Apa yang perlu kita persiapkan? Nih, diwiwiti al-istihbab wa husnul dzanni billah. Yang pertama adalah dan yang terakhir nih setunggal. Hanya satu ini yang dipersiapkan setiap kita nanti kalau menghadapi kematian sakaratul maut, husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Enteng to ini teori ini? Ampun nih Pak RT nih, Pak RT kan jelas sederhana nih kita. Nek mata itu biasanya prasangka kita kepada Allah itu apa tahu? Allah nyiksa aku. Allah kira akan menggalih pulau. Allah pokoknya menghinakanku dengan penyakit. Ini kan rata-rata orang kalau sakit itu bawaannya suudzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten umpamanya ada musibah dalam rumah kita, keluarga kita, itu kan kadang itu yang timbul prasangka pertama adalah suudzon, berprasangka buruk kepada Allah. Kok Allah muji kaya ini? Mesti Allah harus mengalih pulau satuan. Bagaimana posisi suudzon? Termasuk umpamanya itu loh. Karena apa? Ngapunten demam, flu, batuk ini kan penyakit yang katakan itu ringan. Bon, bayangin mereka kalau ada orang, momennya pulau jenengan kami ada pengalaman, pernah perso tiang niku sakit gagal ginjal, yang setiap minggunya atau 2 minggunya atau bahkan setiap bulan itu harus cuci darah. Atau mungkin kita pernah melihat orang yang sakit jantung, bagaimana rasanya ketika jantung itu kan tersumbat, usus buntu, ginjal, atau apapun organ dalam, apalagi paru-paru, ya. Itu kan sakitnya luar biasa. Itu baru ngapunten bahasa kita baru lecet, baru pripun nggih bahasa ini lecet organ dalam sehingga menjadikan kita itu sakit. Sakaratul maut jauh lebih dahsyat daripada sakit tersebut. Karena apa? Setiap anggota organ kita itu mulai dimatikan satu per satu. Jauh lebih dahsyat itu daripada sekedar ngapunten pamane nggih kanker ini stadium 4 ini, itu sebenarnya tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan rasa sakit ketika sakaratul maut. Nah, makanya pada waktu itu ketika sakaratul maut, bawaan manusia itu hampir pasti rata-rata suudzon, berprasangka buruk kepada Allah. Kan gampangan ini jenengan itu disukani yotro, duitnya numpuk akeh, tabungannya ra kelong-kelong, justru malah nambah panganan wonten beras yo sak karung-karung ya. Dan jenengan berprasangka kok Gusti Allah memuliakan itu. Tapi senajan di panene gagal, duit beras yo ora ono. Kalau yo bayar listrik dadak akeh angsuran terus berjalan. Kadang kita itu perasaan adalah Allah sedang menghinakan itu. Jadi posisi Pak Bu, satu adalah yang bagi ayat Quran maridu sa'ata rahmatillahi wa yusinu dhannihi bi rabbih. Orang yang ketika kita sakaratul maut hendaknya dalam diri kita tertanam prasangka baik kepada Allah. Dengan apa? Mengingat seluruh rahmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita.
Sejak kita kecil kita tidak punya apa-apa, terkatung-katung ke sana ke sini, tidak memiliki harta benda apapun. Kalau saat ini sudah kita punya lemah, duwe kebun, duwe duren akeh, ayu akeh, omah yo yo, motor ono, mobil yo ono. Bayangane mawon sing bener itu bisa dibayangin ngoten iki. Ibaratnya sudah kalau kita umurnya sudah sekian banyak, Allah itu memberikan kesehatan yang begitu panjang. Nah, itu sehendaknya kita mengingat rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan sakaratul maut. Karena ini posisi pengalaman kita semua nanti yang mengalami sakaratul maut ini boten saged diceritakan. Ini tidak bisa kita ceritakan kepada orang lain. Lima rawahu Muslim an Jabir qala, sebagaimana riwayat dari Imam Muslim dari sahabat Jabir yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda 3 hari sebelum Rasulullah wafat. Jadi ini salah satu di antara pesan Rasulullah 3 hari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia wafat. Rasulullah bersabda, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanni billah. Janganlah sekali-kali engkau meninggal kecuali engkau dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Gini bahasanya Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali-kali jangan kau mati, ibaratnya meninggalkan dunia ini kecuali engkau dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian, Pak Bu? Karena sebagaimana hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yub'atsu kullu ahadin 'ala ma mata 'alaihi." Setiap orang nanti akan dibangkitkan pada yaumul qiyamah keadaannya sama seperti ketika ia meninggal dunia. Kalau ia meninggal dunia dalam keadaan suudzon berprasangka buruk kepada Allah Taala, maka nanti di yaumul qiyamah dibangkitkan dengan perasaan itu juga. Makanya di hadis yang lain, orang muhrim, orang yang sedang ihram, yang sedang melakukan ibadah umroh atau haji begitu, ketika dalam keadaan pakaian ihram ia meninggal dunia, maka kata Rasulullah nanti ia akan dibangkitkan pada yaumul qiyamah dalam keadaan talbiyah kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini posisinya orang itu akan dibangkitkan sebagaimana kondisi dia ketika meninggal dunia di dalam dunia ini. Maka perasaannya, kondisinya akan sama persis. Mila kalau panjenengan kami dalam hal ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hendaknya berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Maksudnya prasangka baik bagaimana Bapak Ibu? Sebagaimana riwayat Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dengan sanad jayyid dari Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil maut. Nabi pernah menjenguk seorang pemuda yang pemuda ini posisinya dalam keadaan sakaratul maut, hendak meninggal dunia. Ketika Rasulullah sampai di sampingnya pemuda ini, Rasulullah bertanya kepadanya, "Kaifa tajiduka?" Ya anak muda, apa yang kamu rasakan saat ini? Qala, apa yang pemuda ini jawab? Arjullaha wa akhafu dhunubi. Ya Rasulullah, aku saat ini mengharap betul rahmat Allah Ta'ala di akhirat. Namun di sisi lain, aku takut dengan dosa-dosa yang pernah aku lakukan selama aku hidup. Jadi ada dua perasaan ini, antara roja, harapan dan kecemasan. Berharap mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, kemudian takut akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena dosa sekecil apapun itu bisa menjadi alasan bagi Allah untuk menyiksa setiap ibnu Adam di alam barzakh. Ya kan ngapunten ketika hadis sahih yang mengatakan bahwa Rasulullah mendengar teriakannya si mayat di alam kubur sedang disiksa oleh malaikat karena dosa yang ia lakukan. Apa dosanya? Kencing sembarangan, tidak istinja.
tidak cebok, bahasa ini tidak cebok. Pokoknya ngapunten ya, kencing sembarangan di samping jalan, kadang macet gitu, lancar, itu ngapunten banget. Ini kan tidak mendolimi, ngapunten bahasanya kita. Tidak mendolimi orang lain, tidak mendolimi saudara, tidak mendolimi tetangga. Ibaratnya hanya dirinya dengan tanah. Tapi kata Rasulullah, bisa jadi kalau kamu kencing sembarangan itu menyiksa penghuni yang ada di sekitar situ. Bisa jadi serangga, ada semut. Ngapunten semutnya di orang membunuhnya wilayah. Hukum ya. Jadi ini juga pengalaman kami ya ketika meruqyah. Ketika meruqyah itu ada seorang bapak-bapak ini kesurupan. Ketika diruqyah, dia itu ngomongnya begini. Kenapa kamu masuk ke dalam tubuh ini? Aku balas dendam kepada orang ini. Kenapa balas dendam? Dia membunuh anak-anakku. Kok bisa terbunuh? Bagaimana? Dia nyiram, buang air panas ke leng apa nih bahasa dia, kaya leng gasir kata Mbak, ke dalam lubang, dan anak-anak saya itu berada di lubang tersebut, sehingga anak-anak saya mati. Maka saya ingin balas dendam kepada orang ini. Jadi ngapunten Pak Bu ya, mungkin bisa jadi kalau ada orang kencing sembarangan itu tidak hanya sekedar mengganggu pemandangan kita, tetapi bisa mengganggu makhluk-makhluk yang ada di sekitar situ. Bisa dari serangga, bisa juga dari kalangan jin yang ada di tempat tersebut. Nah, dosa yang katakan bagi kita dosa sekecil itu bisa menjadi alasan dari malaikat untuk menyiksa seorang hamba di alam kubur. Apalagi dosa-dosa yang lebih besar daripada kencing sembarangan. Inilah kalau panjenengan kami, niki di antaranya ketika kalau panjenengan kami balik lagi ketika menghadapi sakaratul maut seperti pemuda ini, ia mengharap rahmat Allah Ta'ala yang begitu luas di akhirat, tetapi ia juga takut akan dosa-dosa yang ia lakukan selama hidup. Setelah mendengar jawaban pemuda ini, Rasulullah SAW bersabda, "La yajtami'ani fi qalbin 'abdin mislu hadzal mautin." Tidaklah berkumpul dua sifat ini dalam satu qalbu seorang hamba ketika sakaratul maut. Berarti di dalam hati ini hanya ada paling tidak dua Pak Bu ya. Harapan kita kepada Allah mendapatkan rahmat di akhirat, di alam barzakh. Yang kedua, takut memikul dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Kalau ada dua perasaan ini dalam seorang hamba ketika ia meninggal dunia, kata Rasulullah, ila aqtahu Allahu ma yarjuhu. Kecuali Allah pasti akan memberikan apa yang dia harapkan. Wa amannahu mimma yakhafu, dan Allah akan memberikan rasa aman pada apa yang ia takutkan. Nah, jadi ini persiapannya hanya ngapunten hati dan perasaan kita itu hanya kepada Allah Ta'ala. Bila ngapunten Mbak Bu, misal nanti satu ketika ini pas pulau nerangkan ini, kebetulan ada ini almarhum Pak Marwoto kebetulan pas jamaah seperti ini. Kalau orang itu sehat biasa mah kuat, orang lainnya dia bareng Pak mungkin, tapi Allah namanya kematian tidak ada yang tahu. Bila panjenengan kami ketika dalam kondisi seperti ini Pak yang dimuliakan Allah, hendaknya ngapunten. Nanti kan kita diberikan persiapan oleh Allah untuk menghadapi sakaratul maut. Nah, pada kesempatan itu Pak Bu, tentu yang paling Rasulullah takutkan kepada umat ini ketika panjenengan kami terkena penyakit yang begitu dikhawatirkan Rasulullah, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, jatuh cinta kepada dunia ini. Sehingga kalau orang itu sudah jatuh cinta kepada dunia ini, maka ketika akan berpisah, ketika akan meninggal dunia, maka dia benci dengan kematian. Oke. Bila ketika panjenengan kami sudah ngapunten, kalau nanti itu diberikan kesempatan Pak Bu, sakaratul maut Pak Bu, pun lepas semua yang ada di dunia, ikhlaskan semua.
Wis pokoknya ngapunten masak bunyo sak isine. Bismillahirrahmanirrahim. Persiapan untuk hati pikiran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kula panjenengan sami dalam hati Pak Bu harus ada rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kangen le Gusti Allah. Kita kan setiap hari sholat, kita baca Al-Qur'an, kita beramal sholih, itu kan semata-mata untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sakaratul maut itu kembali datang menghampiri kita, maka itu diantaranya satu pintu gerbang ketika kula panjenengan sami akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu lepas seluruh dunia. Karena apa? Kalau kita masih gendol di dunia, ya, sakaratul maut sudah di sini, sudah di depan mata, Pak Bu, tetapi ngapunten nggih, angan-angan cita-cita manusianya itu belum tercapai, Pak Bu, ya. Biasanya rata-rata, Pak Bu, ini akan kesulitan untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah la ilaha illallah. Itu ibaratnya ngapunten jenengan bijak suatu saat mirsani di situ ada orang yang sakaratul maut, dia bisa ngomong tapi ngomongnya omahku, lemahku, kebunku, anakku, keluargaku begitu. Dia masih berat terhadap dunia ini karena sudah apa jatuh cinta kepada dunia sehingga apa ketika dia menghadapi sakaratul maut begitu takutnya luar biasa. Kalau panjenengan sami Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi sakaratul maut dan nanti pasti kita cepat atau lambat itu pasti akan menghadapi sakaratul maut itu sendiri karena waktu itu begitu singkat cepat sekali Bapak Ibu. Kalau panjenengan sami persiapkan ini kira-kira hati dan pikiran kita itu nyambutnya kepada Allah atau tidak. Contoh misal nek jenengan pas gempa bumi wingi-wingi itu wonten lindu umpamane nggih. Apa yang terbetik di dalam hati jenengan? Nggih. Napa Pak Bu? Piye carane lho? Anakku piye? Umpamane putuku piye? Apakah di sana ada Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu? Nggih, maka diunjuk. Oh, nggih, kula nggih. Bu diunjuk Bu, Pak Bu, nggih. Sik sekitar lho, nggih. Sik sakit bismillah. Itu yang pertama. Yang kedua, isi dalam hati kita itu bisa muncul itu ketika ngapunten jenengan kula panjenengan sami kaget, kesandung, jatuh. Apa yang terucap dari bibir kita? Bujuk sapi. Jadi itu adalah ungkapan secara tidak sadar di bawah sadar apa yang ada di lubuknya, di lubuk hatinya itu apa maka akan muncul dari mulutnya. Mulutnya mengucapkan paku telu busuk hawa segala macam apa mungkin. Itu berarti yang di dalam dirinya hatinya itu yang muncul. Panjenengan sambil berpikir Allahu Akbar luar biasa ini dan artinya sering dipikir. Kalau hati kita sering zikir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, maka yang akan muncul adalah kalimat-kalimat thayyibah. Tapi sebaliknya kalau hati kita tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul simo, simbur, sabun, nopo melengge, wedhus, ngoten niku cacing, jangkrik nopo. Itu karena apa? Cerminan dari isi hati kita itu isinya apa maka akan muncul di situ. Makanya nanti kalau kita sudah masuk berzikir kepada Allah, itu di antara hati seorang hamba itu bisa lembut begitu, bisa ngapunten, bisa dirahmati Allah itu dengan cara apa? Zikir kita di dalam hati itu dikuati, dikencengke, sehingga apa? Nanti di sakaratul maut yang muncul dari mulutnya adalah apa yang ada di dalam
hatinya. Kalau di dalam hatinya tidak ada Allah, mustahil dia akan mengucapkan Allah. Mustahil. Karena kalimat Allah itu sangat berat ketika sakaratul maut. Makanya kalau panjenengan kami ini persiapan dari saat ini. Ngarit, macul, berkebun. Kalau teman segawe dan ngobrol nanti kami subhanallah, alhamdulillah. Atau lisan mungkin sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Itu nih. Orang yang misuh-misuh itu kopi di rabu-rabu gede-gede. Kemudian bolong tahun ditandu, orang metu-metu ngembang gitu. Orang kan malah misuh-misuh lah. Jadi basisnya apa? Hati kita itu mentarbiah. Itu yang mentarbiah, yang mendidik adalah diri kita sendiri. Itu yang sangat penting, Pak. Bila nek ngapunten jenengan gadah anak, gadah pasangan, bojo gitu kok seringnya itu ngomongnya kasar, nah itu isi hatinya itu isinya ya itu. Isinya gitu ya mboten niku apa yang di dalam hatinya akan muncul melalui perkataan. Nggih. Nek bocah kok ngapunten ngomongane kasar, omongane ora sopan, ora biasa begitu, ya memang hatinya isinya mboten niku nek dibelek, dibedah niku ibaratnya wis mung sepuluh gaung kayeng tok, Pak. Jadi makanya kalau panjenengan sami le dikit niku dikencengi, Pak. Ojo meneh dengan sing umurnya itu di atas 60, 70 betul-betul dikencengi. Ibaratnya mau pintu maut iki mau ngarep niku wis pegang sendiri. Ojo meneh niki malaikat maut gemubung-gumubung teng sedayungane teng sami gal kenceng tenan, Pak. Mungkin apa mboten? Kenceng tenan. Dan telah ya kapunten. Walah ya Allah nih. Mau jenenge kematian itu tidak harus sakit. Mau yo isih ngeten-ngeten iki saya macul tiba-tiba kan berita langsung Ila kalau adalah kami dipersiapkan dari sekarang. Berarti pas kekelingan sambil di dalam hati. Karena apa? Nanti outputnya ketika kalau panjenengan kami ketika menghadapi sakaratul maut itu ada Allah di dalam diri. Jadi ketika ada orang yang mengkaji pulau panjenengan kami, tuntun aku, ikuti aku, la ilaha illallah. Kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Coba dengan nanti melihat orang sakaratul maut, makanya yang dipundut orang lain dulu, bukan kita makanya dengan nalkin orang tadi yang masih bisa ngomong, ikuti aku. La ilaha illallah, bisikan dari telinga kanannya. Nanti apa yang keluar dari lisan orang yang dalam sakaratul maut ini, maka yang terjadi adalah ngapunten yang di dalam hatinya itu yang akan keluar. Banyak yang mentalkin, tapi isinya mau dandut. Ini kok ada Pak Bu? Estu. Ini ada teman saya ngapunten yang mentalkan begitu. Jadi posisi ini kan sok gandutan Pak Bu, nggih. Jadi posisinya nyetel napa tape barang ngoten niku nggih sak nyusuk. Bawa napa nggih. Pokoke sing ngoten-ngoten niku nyetel jauh deh Pak Bu. Maka keseharian orang itu karena sering diliputi dengan dangdut ketika ditalkin la ilaha illallah, ucapannya ya dangdut. Ibaratnya jenengan pokoknya seneng kalau jadilan. Karena apa dalam dirinya ngomongnya niku itu yang akan muncul. Nah, nanti lewat mungkin jadi kalau panjenengan kami itu dalam keadaan sakaratul maut nantinya persiapkan diri hati dan pikiran, lepaskan seluruh dunia sudah. Makanya kalau panjenengan kami itu gak ada angan-angan, gak ada cita-cita, rasa atau rasa ada. Besok mangsanya rezeki kita itu memang itu ya sudah. Ngapunten. Ini kejadian lagi waktu. Ada jamaah, ngapunten, jamaah di Ngargosari. Ini posisinya beliau dalam keadaan sakaratul maut, ya. Dalam keadaan sakaratul maut itu beliau ini posisinya pengen minum teh manis. Pak, aku jalur teh manis. Sama dokter itu tidak diperkenankan. Secara medis, jangan minum minuman yang manis, nanti memperparah kondisinya.
Jadi pesan terakhir si ibu tadi itu dalam keadaan sakaratul maut, Pak aku gaweke teh manis. Kita dibeki baik, beres meninggal dunia. Artinya apa? Teh manis yang ada di hadapan itu bukan jatah rizkinya. Padahal wis ngarep aku garis serempet aku bablas. Nggih, bablas. Karena apa? Belum jatah rizkinya. Kalau panjenengan kami nomor-nomor sing pun iku, nggih. Nek ngangen-angen nek cita-cita niku mboten sak gawa to. Dawa-dawa, oke. Sing kira-kira iso dilakoni sakniki. Sing iso dipersiapkan sesuk ya sudah. Kita mempersiapkan besok. Ora uripe saiki kok nek mempersiapkan 2030 aku iso duwe apa ya mboten. Nek jatahe duwe tetep duwe wis mboten sak khawatir nggih. Kalau memang kita hari ini kan kata Rasulullah kalau kita berada di sore hari jangan mengharap-harap datangnya pagi hari. Lakukan kemampuan terbaik kita saat ini sebelum kematian datang, sebelum datangnya sakit, sebelum datangnya yang lain musibah dan lain. Kita lakukan yang terbaik pada saat ini. Oke, itu diantara bekal ketika keluarga dengan kami nanti menghadapi sakaratul maut. Lepaskan dunia, angkatkan dalam hati pikiran kita rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu rasanya akan luar biasa sakitnya luar biasa ketika sakaratul maut. Meskipun si mayat ini ingin bergegerkan baru, tapi yang dia rasakan dahsyat luar biasa ketika seluruh urat syarafnya, organnya dimatikan satu persatu, dari ujung kaki mulai dingin naiknya dicabutnya dari sini ya Pak Bu, dari bunuh ini malaikat itu ada di samping kita ini akan terus dingin sampai organ mulai dari bawah gitu, dari tulang dimatikan, ginjal dimatikan, usus dimatikan, paru-paru mulai dimatikan. Nafas kita sudah tidak sampai lagi paru-paru. Makanya nanti kalau sudah mulai dimatikan paru-parunya oleh Allah, oleh malaikat maut itu sudah sampai sini itu mulai ngorok-ngorok. Karena apa? Ibaratnya ngapunten, sudah organ yang di dada itu sudah tidak berfungsi lagi. Darah sudah tidak bisa terpompa oleh jantung karena sudah mati semua, sehingga biasanya rata-rata orang yang mau meninggal dunia yang ngapunten kita melihat secara langsung akan ngorok. Karena apa? Sudah tidak ada jalur pernapasan karena sudah dimatikan jantung dan paru-paru. Kesini nanti sempat ngapunten mata kita sempat bisa melihat roh kita kemana perginya. Nah, makanya roh itu biasanya diikuti oleh pandangan orang yang meninggal dunia. Biasanya terbelalak, rata-rata terbelalak, mendelik waktu. Apa gitu? Biasanya mendelik. Itu melihat roh kemana pergi. Bisa ke atas, bisa ke sana, bisa ke samping. Jadi posisi kemana mata itu melihat, di situ rohnya dibawa oleh malaikat maut. Nah, maka kalau sudah mendelik begitu waktu posisi nanti kecenderungan nanti langsung merem waktu. Kecuali kalau meninggalnya itu jam 11 malam, konangannya jam 8 esok. Susah waktu. Ini dengan tadi ini. Tapi tetap itu tuh momennya betul apa itu betul kapok. Boleh bapaknya pas mau dimandikan kan terjadi jenazah kayak mandikan kemarin dari itu aku karena apa? Dia kadang dikasih alat bantu menggunakan kayak sama sih kalau Pak sambil apa itu sambil rakit ben coba pasti dengan ini tetap delok sampean. Malah jenengan sing ngedusi kali sing mengamani malah penting dhewe. Iki piye iki kok malah iki koyo begini. Nah itu Pak Bukit. Jadi ini posisinya nanti dalam keadaan sakaratul maut seperti itu. Yang kedua, istihbab du'a wal dzikri liman hadara indal mauti. Anjuran untuk mengajarkan doa ataupun zikir bagi siapa saja yang melihat orang hendak meninggal dunia. Yustahabu an yahdura as-salihuna min ashrafi 'ala al-maut fa yadhkurullah.
Ini anjuran nggak boleh. Kalau ada orang yang sakaratul maut itu boleh. Kita itu mengundang orang-orang yang kita anggap solih di sekitar kampung, di sekitar kita. Untuk apa? Orang solih itu bukan belum bodohnya buatan. Agar apa? Mengajarkan doa, talqin segala macam kepada orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Apa mana ada orang sakaratul maut? Ngundangnya bocah loro kuwi umpamane, Pak Bukis. Boten difoto, wah tenang yo Mbak di video detik-detik sih Mbak. Ngapunten sakaratul maut meninggal dunia. Ngapunten lan wong sing awam-awam dicekak-cekak Pak Bukis. Lha kuwi nek diajari talqin apa kepiye kon mengingat Allah kon zikrullah atau gimana itu makanya butuh orang-orang soleh ketika orang itu dalam keadaan sakaratul maut. Bisa juga di situ dibacakan nanti Al-Qur'an. Ngapunten umpamane ngapunten ta. Bocah-bocah apa wong sing ora iso ngaji umpamane kon nggone wong sakaratul maut. Iki nang kene iki bapaknya arep meninggal dunia, nang kene iki nyekel status YouTube. Ribu. Padahal bapaknya kayak sakaratul maut. Kan banyak Pak Bu, ada yang sini orang tuanya meninggal, dia anaknya malah main mobil aja. Kalau bapaknya meninggal, astagfirullah. Naudzubillah ini. Dua gunanya ini mata ini Pak Bu. Jadi posisinya ini diantaranya kalau sudah ada orang yang mau meninggal dunia, orang-orang soleh yang kita anggap begitu boleh kita undang untuk ngabul dan untuk bantu tiga di situ. Nah, kalau jenengan bisa mentalkin gitu, mungkin talkin dari nanti kita akan sampai ke situ ditalkin. Atau kalau dia masih ngabul kan belum sampai ngorok-ngorok seperti tadi, ibaratnya bisa ngaji bisa sampingnya. Untuk apa? Tentu untuk agar si orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu bisa zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pajang disetelin dangdut. Sakaratul maut mungkin nyetel dangdut. Ora pasaran yang bagus. Nah, nggih malah tambah parah nanti. Nah, itu di antara anjuran dalam syariat ini ketika pulau panjenengan kami menghadapi orang yang dalam keadaan sakaratul mau ajarkan doa agar ia bisa zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak bisa lanjut. Oh, bisa nih gigi. Oke. Yang kedua, pasti guys setengah jam kemarin berarti apa kok ibu kalau di kabi liap mau berarti ketinggalan saking dulu ya jenengan pemane nyari ngoten iki. Yang kedua, mayusanu indal ikhtidhar. Apa yang perlu yang disunahkan oleh Rasulullah ketika kita melihat ada orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Nah, ini posisinya berarti kita bukan kita yang sakaratul maut, kan kita mau belajar kalau kita sakaratul maut. Ternyata ada yang mendahului kita. Berarti kita melihat ada orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Yusanu indal ikhtidhari mura'atu sunanul atiyah. Disunnahkan ketika kita melihat ada orang yang dalam keadaan sakaratul maut, itu ada beberapa hal berikut ini. Yang pertama, talqinul muhtadhar, mentalqin orang yang dalam keadaan sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Tuntunlah orang yang dalam keadaan sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Berarti apa Pak Bu? Umpamanya ngapunten, kalau orang itu sudah terbaring, dia terbaring kata ini posisi. Wis mangan wis gelem. Nah, wis meh tondol-tondol Pak Bu ya. Mangan iki blas mboten sakit lagi. Itu di antara nikmat yang sudah dicabut. Jadi posisinya itu orang ini sudah tidak mau makan. Minum pun paling suput gitu ya, sudah tidak mau lagi posisinya. Nah, pada saat itulah hendaknya orang tadi itu mentalkin dirinya dengan kalimat la ilaha illallah. Pelan saja. Rasanya, Pak, la ilaha illallah, Pak.
Mancing perokok. Bisikan dari telinga kanannya. Ikuti aku Pak, ikuti aku Mbak. Ulangi ucapanmu Mbak. La ilaha illallah. Kalau memang apa? Orang yang dalam keadaan sakaratul maut ini lidahnya masih bisa mengucap. Karena apa? Ada orang itu yang sudah dalam keadaan sakaratul maut tapi lidahnya itu sudah kaku, sudah tidak mampu lagi untuk mengucapkan kata-kata. Nah ini pertama, kalau orang ini masih bisa mengucapkan sesuatu dari lisannya, maka kita talqin dia, ikuti aku, la ilaha illallah, atau ucapkan la ilaha illallah. Kalau yang sudah dalam keadaan sakaratul maut ini sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah jangan ditalqin lagi. Sudah cukup, rasa dibalen-balen ini pengsewu kan. Kalau dulu mau pengsewu itu sangat membebani. Karena apa? Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa saja yang akhir ucapannya di dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah, jamin oleh Rasulullah dia pasti masuk surga. Makanya kalau seorang yang sudah sakaratul maut sudah mengucapkan la ilaha illallah, jangan ditalqin lagi, kata ulama, kecuali ini yang sakaratul maut ini mengucapkan kata-kata lain selain daripada kalimat la ilaha illallah. Maunya setelah la ilaha illallah, enggak meninggal, minum. Nah ini kan terakhir ucapannya adalah minum, maka ditalqin lagi sampai kalimat la ilaha illallah. Setelah dia mengucapkan lagi makan, talqin terus. Talqin itu begitu Pak Bu, berulang. Tapi ini wis ngucapin la ilaha illallah, terakhir ngucap anakku gitu ya, jadi mentalqin itu nanti kondisional. Kalau sudah la ilaha illallah selesai dia nggak mengucap lagi, sudah diam dulu. Kalau nanti dia ngomong ucapan lain lagi dan jadilan segala macam, talqin lagi la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seumpamanya orang ini yang sakaratul maut itu sudah tidak mampu berkata-kata lagi, dalam arti sudah kaku lidahnya, bisikan ke telinganya, ucapan dalam hatimu la ilaha illallah, ajarkan. Meskipun nanti ngapunten lisan itu sudah tidak bisa ngapunten, sudah tidak bisa mengucap lagi, maka biarkan hati dan pikirannya itu ngapunten nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kalau yang orang yang mau meninggal dunia ini posisinya tunarungu, budak? Nah kan repot lagi kan? Ambok kesepekan di badan perlu rumimu. Ini yang bisa adalah kalau dengan bisa menggunakan bahasa isyarat, bahasa isyarat. Tapi kan kita tidak ada kemampuan. La ilaha illallah bahasa isyarat. Kepi. Padahal kalau orang-orang yang ngapunten tunarungu itu ada kalimat tersendiri. Bahkan ketika sholat begitu dia ngaten-ngaten itu ada hurufnya sendiri, hijaiyah. Begini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim gitu kalau ya. Termasuk orang yang buta itu kan bisa menggunakan apa nih? Al-Qur'an apa? Braille. Ibaratnya tidak bisa melihat tapi dia hanya dengan menggunakan bahasa ini gampangan titik-titik bisa membaca. Nah, termasuk ngapunten kalau orang yang dalam keadaan sakaratul maut ini ngapunten tunarungu atau budak begitu, nggih, yang mampu bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan bahasa isyarat. Tapi nek kula panjenengan sampeyan kasusé ora ono sing iso nggih pun tetep talqin mawon. Meskipun ngapunten dengar atau tidak, siapa tahu Allah memberikan pendengaran ketika menjelang sakaratul maut nggih. Ucapan la ilaha illallah. Talqin ini sebenarnya Pak Bu, kalau orang ini masih ringan lidahnya, masih cukup mampu untuk mengucap, sebenarnya paling tepat adalah kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalau memang orang itu masih ringan dalam mengucap. Tapi kalau sudah berat, cukup kalimat
La ilaha illallah. Tidak boleh disingkat. Ayo jangan Allah, Allah. Enggak usah. La ilaha illallah. Jadi disingkat. Singkat itu sudah paling singkat. La ilaha illallah. Kalau Allah memberikan taufik kepada orang ini, waktu pasti dia akan bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh dijawab. Boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kasus apa? Apa deh? Pengasuh apa? Oh enggak, oh iya. Niki cetok kinten-kinten, nggih talken Pak Bu nggih. Kudu iso Pak Bu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau menghadapi ada orang yang sakaratul maut harus bisa mentalkin. Artinya ya ketika masih bisa takut baru dipakai yang pas tadi. Betul nggih. Ini sudah kayak apa? Nggih, Bisikan. bisikan saja. Nggih. Kadang katanya tadi ya. Jadi mau cuma belajar kamu enggak kamu. Allah baik. Itu biasanya karena mereka takut enggak pas la ilaha. Iya. Saya tetap sudah jadi tetap kaya. Betul. Jadi posisinya tidak seperti game permainan. Jadi orang ini Pak Bu, ngapunten, bisa mengucapkan la ilaha illallah bukan karena kemampuan dirinya mengucapkan la ilaha illallah, tapi karena taufik Allah kepada orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Nah, waktu mengucapkan la ilaha illallah paling gampang. Ibaratnya itu kan persepsinya orang yang sedang sehat. Nah, aku tuh Allah baik Pak. Waduh. Apa Rasulullah kurang, Rasulullah kurang pintar jadi harusnya Allah baik, rasa la ilaha illallah itu sudah ngapunten. Kadang kan kula panjenengan sami itu kan nggih mboten niku lah, kadang niku kok sok ngurang-ngurangi gitu. Padahal ya tidak ada yang lain lagi. Jadi itu makanya kalimat talqin itu memang kalimat itu la ilaha illallah. Entah nanti orang itu ketika la langsung dicabut Allah, tapi dia sudah ada ngapunten cangkelan hati itu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi maksudnya dengan orang boten sak disingkat-singkat, tetap minimal la ilaha illallah. Kalau dia sudah kaku lidahnya, sudah tidak bisa mengucap apapun, bisikan untuk zikir. Nah, kalau sudah tidak mampu lagi, kita tidak apa-apa membaca Al-Qur'an di sampingnya. Ini akan betul-betul membuat orang ini akan lebih tenang untuk zikir kepada Allah. Coba beda dengan itu ngrungokne musik dugem dangdut rock pop kalian Al-Qur'an. Karena apa Pak? Seperti kemarin antara musik dengan Al-Qur'an itu tidak bisa dijadikan satu. Kalau orang itu senang musik, senang dangdut rock mesti dia tahu maca Al-Qur'an. Tapi kalau orang itu sudah dekat dengan Al-Qur'an, hatinya pasti dia tidak senang dengan musik-musik seperti itu. Kalau ada musik ya cuma ala kadarnya gitu. Tidak sampai pribadi, jadi kebiasaan. Jadi besoknya nang kamar mandi, betul gitu. Nah itu dua itu. Makanya jenengan ngapun tadi seneng musik, apapun di rumah itu mesti jenengan jarang ngaji. Gila mau betul? Bu, ibu mengaji pirang lembar ini seminggu ini. Bapak-bapak pengajian sampai tinggi seminggu. Mungkin pun bukan seminggu setahun. Bukan roncus dari setahun. Oke, kami ini Pak. Gini buatan saged kita didengarkan melatih karena apa? Orang yang mendengarkan Al-Qur'an itu juga mendapatkan pahala sama seperti yang membaca Al-Qur'an. Agar apa? Hati kita terdidik dekat dengan Al-Qur'an. Itu yang pertama. Betul ya, talqin lanjut ya. Yang kedua, di hutan kok nggih. Taujihuhu ilal qiblah mudji'an ala syaqqihil ayman lima rawahul Baihaqi hakim sahahahu 'anil Abi Qatadah. Dari Abu Qatadah disahihkan oleh Imam Hakim, Imam Baihaqi bahwa yang kedua, ketika orang sakaratul maut itu hendaknya sunnahnya dia dihadapkan ke arah kiblat.
miring muddoji'an ala syaqil aiman, miring sebelah kanan. Berarti tangan kanan berada di bawah. Dan dia dihadapkan ke arah kiblat. Gampangnya ini ada orang meninggal dunia berarti kepalanya di sini, kakinya di sini. Ini kenapa utara? Kepala di utara, kemudian kakinya di selatan. Lalu kemudian hadapkan kiblatnya waktu diganjel betul apa betul guling apa betul bantal. Jadi posisi miring. Itu sunnah seperti itu. Kapan posisi sunnah seperti ini? Kata Rasulullah, wahai sifat ini alati amara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an-naim kepada pertama ketika kita masih hidup, yaitu sunnah ketika hendak tidur. Kalau mau tidur itu sunnahnya untuk miring ke kanan sehingga jantung tidak tertekan. Jadi posisinya miringnya kanan. Mungkin jenengan ambil itu ada mark kiblat napa mboten, tapi miring ke kanan itu adalah sunnah yang pertama. Wallati yakunu 'alaihi mayyitu fil qabri. Dan yang kedua, ini adalah yang kedua, orang ketika sakaratul maut. Ini kalau kebetulan kok ambilnya cek mujure ngalor kali ngidul diringke nang arah kiblat. Tapi kok ternyata mujure ngetan ning kulon tetap diiringkan ke sebelah kanan. Syukur-syukur nggih. Nggih pun yang penting menghadapnya ke sebelah kanan. Syukur-syukur memang di mana itu posisinya arah kiblat. Diiringkan. Ngeten diiringkan. Seperti halnya ketika al-mayyitu fi qabri. Seperti jenazah ketika masuk ke liang kubur. Itu kan misalnya bentuk ganjalan itu untuk apa? Untuk mengganjal agar apa? Jenazah itu posisi menghadap ke arah kiblat. Makanya ketika umpamanya ini tanah kubur maka jenazah pasti diiringkan ke sebelah kanan. Miring yang tadi, kemudian dia diganjel belakangnya menggunakan glue. Nah, nanti kubur gitu kan? Pada begitu. Nah, posisi itu sunnah yang selanjutnya. Jadi posisinya termasuk ketika jenazah itu belum dikuburkan. Kalau di Indonesia arah kiblatnya kan ngulon, maka posisi kepala itu sunnahnya di sebelah utara, kaki di sebelah selatan. Mau laki-laki mau perempuan sama saja. Itu kalau kita di Indonesia. Kalau berbeda negara, kalau semuanya di Rusia berarti kan sebelah utaranya Mekah, di sebelah utaranya Ka'bah. Maka posisinya adalah mereka kepalanya di sebelah barat, kemudian kakinya di sebelah timur. Kalau di Amerika Serikat di daerah Eropa maka berbeda lagi karena Amerika Eropa itu di sebelah baratnya Ka'bah, sehingga apa? Kepalanya di sebelah kidul, sebelah selatan, nanti kakinya di sebelah utara. Kalau di negara sebelah selatannya Mekah, maka posisi seperti di zaman umpamanya gas, maka kepalanya berada di sebelah timur, kakinya di sebelah barat. Ketika dihadapkan ke kanan, itu menghadapnya ke kiblat. Paham nggak Pak? Sehingga kalau dari Madinah, kalau orang itu meninggal di Madinah, karena Madinah itu di sebelah utaranya Mekah, maka kepalanya di sebelah barat, kemudian kakinya di sebelah timur. Nah itu adalah sunnah. Jadi ketika tidur, ketika sudah di dalam keadaan jenazah, dikocong bahasanya begitu. Yang ketiga ketika dalam keadaan sakaratul maut seperti tadi, dan ketika di alam barzah di kuburan yang lahat gitu ya, itu hadapnya ke sebelah kanan. Yang penting kalau jenazah itu diiringkan ke sebelah kanan, itu posisinya ia menghadap ke arah kiblat. Karena mau baca Pak Bu, dia penting kan begitu terus ngomongnya udah mau anak itu.
kepalanya mau tidur. Nah kemarin juga Pak Marwoto kalau pas nyolati itu jadi nyolati. Kan itu posisinya kan kepalanya di sebelah tidur. Nah itu masuk ke karena apa? Melihat fatwanya dari Madinah. Wah Madinah ini kepalanya itu madhep ini orang madhep ngalor. Ayo wong kiblat iki nang kidule, awak dhewe kan sebelah wetane Ka'bah. Makanya ketika kita di sini ini Ka'bah, maka tinggal kemanapun jenazah itu berada, maka dia ketika menghadap ke kanan itu hadapnya ke arah kiblat. Sampai sini ada pertanyaan? Maka dia itu sunnahnya begitu ya, aku ya. Jadi posisinya hadapkan ke arah kiblat ketika miring ke sebelah. Kalau di Madinah itu yang kepalanya di sebelah selatan itu tidak. Terus di Madinah berarti kepalanya di bagian selatan sebenarnya ke arah barat. Kan dia telurnya Mekah. Nah, jadi yang di sebelah barat Mekah itu Mesir. Di Mesir. Kalau Mesir posisinya dia nanti kepalanya di sebelah selatan. Karena posisinya apa? Dia berada negara di sebelah baratnya Ka'bah. Nanti kalau di Yaman sebelah agak kidul posisinya nanti mujurnya ke sebelah kepalanya di sebelah timur. Jadi tinggal muter, makanya kiblatnya seperti itu. Nanti nggih gampangannya ngoten niku. Makanya dimanapun itu yang penting arahkan ke arah kiblat. Dimanapun negara itu berada. kan pernah terjadi. Nggih. Berbicara dengan teman. Pripun? Saya pernah melati mayat. Itu mayat itu kok sudah 67 bimer mana? Berarti dinner mana? Nggih. Kali. Nah, niku nggih. Nah, ya karena ngapunten kalau orang-orang seperti itu biasanya ngapunten di antara belajarnya nggih, mereka istimak saja, mendengar tanpa mencerna setiap hadis dari Rasulullah begitu. Sehingga apa yang disampaikan oleh ngapunten mungkin oleh orang yang dianggap gurunya gitu ya sudah amalkan seperti itu. Harusnya kan diklarifikasi sebenarnya seperti Masa nggih? Ya pada perbuatan itu berarti sekarang mau, tapi kalau kita maunya mungkin hati taulan kita, keluarga kita, dunia kita hadapkan cara kiblat. Masa mungkin mengenai sih motor itu wis tak pocong harus dari film arah kidul makanya gitu. Dan posisinya memang seperti ini memang akan menjadi khilafiyah, tapi memang dari sejak awal gitu nggih, sejak Islam ini ada memang sunnahnya mayit itu ketika meninggal itu hendaknya diarahkan ke sebelah kiblat ketika dipiringkan ke sebelah kanan. Ngoten nggih? Sering balik mobil hujan nggih. Jangan kacung-kacung. Yang ketiga, kalau kita menghadapi orang yang dalam keadaan sakaratul maut, itu ada satu hadis yang menikah kira atau surah Yasin. Nggih, anjuran untuk membacakan surah Yasin. Surah itu bingung nih Yang ketiga, qira'atu surah Yasin, membaca surah Yasin. Ini ada dasar beberapa. Sebagaimana riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Hakim, Ibnu Hibban dan disahihkan dari Muqal bin Yasar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yasin qalbul Quran. Yasin itu, surah Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullaha wa dar akhirah illa ghufira lahu. Tidaklah seseorang itu membaca surat Yasin dengan niat mengharap ridho Allah dan mengharap pahala akhirat, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa qara'uha 'ala mautahum, dan bacalah surat Yasin kepada orang yang hendak meninggal dunia. Ibnu Hibban mengatakan, arada bihi man hadaratul minyah. Jadi ini adalah, maksud hadis ini adalah sunnahnya ketika ada orang sakaratul maut itu memang dari dasar ini diperbolehkan untuk membaca surah Yasin. Catatannya orang ini belum meninggal
dunia, masih hidup. Kata nggih. La anal mayyitu yuqra'u alaihi. Bukan ketika dia sudah meninggal dunia baru dibacakan surah Yasin. Ini adalah dari Ibnu Hibban. Dan di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mayyitin, tidaklah orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu fatuqra'u indahu Yasin, dan dibacakan di sampingnya itu surah Yasin, ila hawallahu alaihi, kecuali Allah akan memudahkan dirinya orang yang dalam keadaan sakaratul maut ini untuk meninggal dunia." Dari hadis ini, kalau diambil dari ilmu mustalahul hadis, memang banyak periwayatan yang cacat, sehingga oleh para ulama dikatakan bahwa hadis ini masuk dalam keadaan hadis dhaif, hadis yang lemah. Tapi menurut esensi pendapat para ulama, ibaratnya kita lah, lebih baik kita itu membaca Al-Quran surah Yasin daripada ngapunten ketika ada orang sakaratul maut itu malah nonton YouTube, nonton film dengan gilai. Justru lebih mulia ketika ada orang yang membacakan Al-Quran di samping orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Ini di antara anjurannya adalah tidak apa-apa. Misal ada orang yang dalam keadaan sakaratul maut, kita kemudian di sampingnya sambil membaca Al-Quran. Yasin boleh, Al-Baqarah, mau apapun yang ada di dalam Al-Quran dipersilahkan. Tujuannya untuk apa? Agar si mayit ini yang dalam keadaan sakaratul maut ini bisa zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada pertanyaan apa, Bu? Lanjut ya. Menjawab, Maksud, apa Bu? Jawab ya. Kau sambil ngomongnya ngantuk terus banget. Nggih. Lanjut di mana nggih, Bu? Orang mungkin nggih. Yang keempat, taghmidu 'ainaihi idza mata. Apabila orang itu sudah meninggal dunia, kemudian matanya terbelalak, hendaknya dipejamkan. Ini mulai dipejamkan menggunakan tangan, diusap mawar. Nanti dia akan pejamkan sendiri. Sebagaimana riwayat Imam Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakhala ala Abi Salamah. Nabi menjenguk Abu Salamah. Abu Salamah posisi dalam keadaan sakaratul maut. Wa qad syaqqa basarahu wa amdahu maqala. Ketika Abu Salamah ini meninggal dunia, ternyata matanya terbelalak. Matanya mendelik begitu ya. Lalu kemudian Rasulullah memejamkan matanya. Setelah memejamkan matanya, Rasulullah bersabda, "Inna roha idza qubida tabi'ahul basar." Sesungguhnya roh apabila dicabut dari jasad seorang hamba, maka mata itu akan mengikuti roh kemana ia pergi. Nah, makanya kadang rata-rata secara normal kalau orang meninggal dunia itu mata itu terbuka. Itu melihat roh kemana pergi. Indera terakhir yang mengikuti roh itu adalah mata. Nah, ketika sudah terbuka, tutup saja menggunakan tangan. Nanti langsung tertutup. Kita dilakukan. Dan kalau seumpamanya dia mangap ya. Kalau memang bisa dilakukan biasa itu, kalau memang dia bisa kemana dia? Dikemke, tapi kalau posisi tidak bisa, memang mangap terus, itu biasanya ditarik menggunakan kain kapan, sehingga biar apa? Tertutup. Nanti posisi dalam praktek memandikan jenazah itu, ngapunten air itu tidak masuk ke mulut. Kata dia nggak boleh. Itu adalah sunnah yang keempat, memejamkan matanya apabila terbuka ketika meninggal dunia. Yang kelima, tasdiduhu siyanatulahu 'ala al-iktishafi wa satran li suratil mutaghayyirah 'anil aqd. Apabila jenazah ini, orang ini sudah meninggal dunia,
betul-betul sudah meninggal dunia, fix dia meninggal dunia, maka sunnah selanjutnya adalah langsung ditutup. Boleh menggunakan selimut, boleh menggunakan sarung, boleh menggunakan jarit, apa gitu. Yang penting ditutup. Jenazah langsung ditutup, jangan dibuka. Kenapa begitu? Dikhawatirkan namun untuk menutup auratnya. Lalu kemudian ada mutaghayyirah 'anil akyun. Karena kalau sudah menjadi jasad, kita itu sudah meninggal dunia, itu perubahan warna kulit itu akan cepat. Bahkan mungkin ada sudah mulai ada proses pembusukan, gitu ya. Jadi tubuh kita sudah mulai membusuk, jadi ada mungkin putih atau biru apapun itu, pada intinya menutupi jenazah yang sudah meninggal. Itu untuk apa? Untuk menjaga jenazah ini kalau ada aibnya. Kalau ada kekurangannya, itu tidak semua orang itu bisa melihat aibnya. Makanya segera ditutup. Kalau berubah warna kulitnya segala macam. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah itu wafat, Sujia biburdah habirah. Rasulullah kemudian ditutup menggunakan selimut, menggunakan habirah, yaitu selimut khusus yang dibuat dari negeri Yaman. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa yajuzu takbirul mayyit ijma'an. Sesuai ijma' ulama diperbolehkan. Kalau panjenengan sami kalau ada kerabat yang meninggal dunia, entah suami, entah istri, entah anaknya, begitu ya, itu boleh mencium si mayit. Boleh mencium si mayit. Jadi entah nanti ketika setelah dilakukan, setelah di kafani gitu ya, belum dipotong, begitu boleh dicium. Atau ketika sudah meninggal dunia, sebelum dimandikan begitu boleh kan mencium. Tapi kalau tidak ada hubungan darah gitu ya, jangan mencium. Saya mumpung sing nanti mau itu tak ambungi dong ini untuk karena pengajian tidak. Jadi posisinya kalau ini memang kerabat dekat, tak keluarga begitu boleh mencium. Atau maksudnya kalau seumpamanya kita, umpamanya dalam jamaah ada salah satu jamaah yang laki-laki begitu karena seringan segala macam ketika kita mau menyolatkan begitu boleh mencium si mayit. Kalau sudah dibungkus di rambutnya sudah dipocong begitu katakan boleh mencium di bagian kepala. Meskipun yang kita cium adalah kain kafan sebagai bentuk apa pertanyaan itu diperkenankan. Hal tersebut pernah dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Utsman bin Mas'ud bahwa mayyit. Ketika Utsman bin Mas'ud ini meninggal dunia, Rasulullah mencium dahinya. Apa lagi dahi? Nah, jadi yang dicium di sebelah dahi. Yang dicium biasanya di sebelah dahi antara kedua mata. Dicium di sebelah itu. Lalu kemudian wa'aqaba Abu Bakar karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada mautih. Ketika Rasulullah meninggal dunia, ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq juga mencium Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baina ainaihi di antara kedua matanya, berarti di dahi. Jadi Abu Bakar mencium dahinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya mengucapkan ya Nabi ya Sofiyah. Wahai Nabi, Allah, wahai pilihan Allah. Ya, jadi posisinya boleh mencium jasad atau mayat yang sudah meninggal dunia. Sampai sini ada pertanyaan, Bu? Lanjut apa cukup? Oke. Sunnah yang keenam ada berapa atau 7? Nah ini yang keenam. Al-mubadaratu bitadhizi mata tahaqqaqul mautuh. Hendaknya segera mempersiapkan apapun yang diperlukan ketika
orang ini sudah meninggal dunia. Jadi kalau sudah meninggal dunia berarti ada yang banyak dipertimbangkan. Apa saja Pak Yusra'u waliyuhu fi husnihi wa damfihi muqamata ayatahiyya wa salatu alaihi. Kalau sudah meninggal dunia maka persiapkan peralatan-peralatan untuk apa? Untuk memandikan jenazahnya. Siapkan kain kafannya. Lalu kemudian disolatkan. Jadi hendaknya kalau ada orang meninggal itu walinya, keluarganya yang bertanggung jawab hendaknya mempersiapkan sesegera mungkin. Karena apa? Karena jasad ini akan cepat sekali berubah. Jasad seorang yang sudah meninggal itu perubahan warna kulit segala macam aromanya itu akan sangat cepat sekali. Sehingga apa ketika dia sudah meninggal dunia segera mungkin untuk dimandikan, dikafani. Sudah setelah itu sudah diselatkan lalu kemudian dikuburkan. Jangan meninggal jam 6 pagi, mandikan jam 12. Mungkin dikulit malam. Jadi posisinya kalau jam 6 pagi meninggal dunia sesegera mungkin walinya, keluarganya yang bertanggung jawab itu nanti segera dimandikan. Terus dilakukan apa ditunda-tunda, jangan ditunda-tunda. Mandikan bagaimana Pak Bu? Kalau jenazahnya laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan dimandikan oleh perempuan. Yang bisa memandikan laki-laki, kalau ada perempuan yang memandikan laki-laki hanya satu, istri. Kalau seorang istri meninggal dunia, laki-laki yang bisa memandikan istrinya hanya satu, suami. Bahkan seorang suami, seorang ayah itu tidak boleh memandikan putrinya, kecuali putrinya masih belum balik, masih anak-anak. Jadi kalau mamanya ada ayah dan ibu, anak perempuannya itu meninggal dunia, maka yang bisa memandikan adalah istrinya. Ayahnya pun tidak diperkenankan untuk memandikan anak perempuannya. Ya, yang bisa memandikan anak perempuan ketika anak itu masih kecil, belum balik, maka diperbolehkan. Termasuk sama kalau ayahnya meninggal, anak perempuannya ibaratnya yang mengandungkan bertemu terakhir kalau bapakmu dimandikan, tidak boleh. Dalam syariat itu dilarang, tidak diperkenankan seorang ngapunten ayah, pokoknya seorang ayah dimandikan oleh anak perempuannya. Kalau toh ada yang bisa memandikan seorang laki-laki, kalau ada dari perempuan itu hanya ikatan suami dan istri. Hanya istrinya yang bisa memandikan jenazah suaminya, gitu ya. Kalau ada laki-laki yang bisa masuk memandikan hanya istrinya. Kalau seorang istri yang bisa memandikan dirinya dari kaum laki-laki hanya suami, tidak boleh bahkan dari kalangan bahkan ayahnya pun tidak diperkenankan. Nanti akan bahas tadi ketika berhusul mayit, yaitu memandikan mayit. Itu sampai segitu. Makanya yang dengan itu jadi tahu, itu tadi orang di komunitas dadanya perempuan jangan coba-coba memandikan. Begini yang terjadi di sini tak belum itu kaumnya memandikan apa? Makanya ngawur, jadi orang dumeh kaum itu dumeh jenazah meskipun jenazahnya perempuan, nggak boleh, bahkan haram nggak boleh. Makanya ini perlu diperhatikan nanti kaifiah dalam memandikan. Malah kadang dipamerin, aku mau sebenarnya wah ngawur temen, ora sapa-sapane minta nggone dumeh jenazah perempuan itu haram. Itu yang terjadi Pak. Termasuk ketika ngapunten kalau gotong ngapunten meskipun kalau dapat yang perempuan yang banyak, namanya perempuannya yang murah, boleh. Wah, yang laki-laki yang kuat juga, perempuan banyak pun nggak masalah. Gih, waktu itu mau lanang sih Bang,
gotong. Kalau yang perempuan laki-laki. Makanya penting sekali kalau di setiap dusun itu ada tim rukti, rukun kematian. Kalau yang laki-laki bentuk tim laki-laki 15 atau 20 orang, perempuan dibentuk 15 sampai 20 orang. Nah, berarti ngapunten yang ini tidak bisa hadir itu ada yang mempersiapkan. Dekor biasanya mantul ibu-ibu perangkat. Cukup gede-gede Pak. Nah, kurang bakal jenazah si jiwa nanti 1 kilo Pak. Ibu-ibu ibaratnya gotong sekene telur kono telur tetap kuat. Nah ini dia kan jamaah gasalnya kan tinggal jamaah Pak Bung. Ibu-ibu karena badannya gede bawaannya Pak Helmi ngapunten juga dibantu napa ngangkat jenengan iki ngawur mboten ansal. Nah terus perempuan kalau toh ada laki-laki maka suaminya. Makanya ini penting sekali Pak Bu di desa di dusun itu bentuk tim untuk rukun kematian. Jadi ada timnya sendiri orang yang ngapunten waton ketika mempraktikkan untuk napa itu kaifiyah jalan mayit. Jadi ini posisinya dipersiapkan segera mungkin. Kalau orang ini sudah fit meninggal dunia, dipersiapkan untuk airnya yang digarap, besok kita akan bahas ya, untuk dimandikan, kain kafannya dipersiapkan dan lain-lain. Kalau untuk memandikan, mengkafani, menyolatkannya akan detail akan kita bahas kita setelah ini. Pada intinya ketika sudah meninggal dunia dipersiapkan secepat mungkin. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, Ya Ali salasun la tu'akhirha. Wahai Ali, ada 3 perkara yang tidak boleh kamu tunda-tunda. Yang pertama as-sholatu idza ata. Salat apabila sudah masuk waktunya, segera laksanakan. Jangan dibindi, jangan ditunda-tunda. Wal janazatu idza hadarat, dan jenazah apabila sudah meninggal langsung dipersiapkan untuk dimandikan dan dikafani. Wal ayyamu idza wajadat kuffaan, dan seorang janda apabila sudah mendapatkan jodoh yang setara segera nikahkan. Sing janda-janda nggih. Kalau sudah ada jodoh yang setara segera. Jangan ditunda-tunda karena janda-janda ini posisi sudah berpengalaman. Nanti ujung-ujungnya masuk ke ranah zina. Jadi kalau sudah ada janda muda tua kok seneng karo wong lanang, kira-kira wong lanang setara cocok langsung berarti alhamdulillah. Nggih, pun. Kaum nggih. Nek kaum niku sing meninggal niku jan laki-laki mboten napa-napa kaum. Sing putri to nggih. Kaum ora tau ngaji ngeten iki kok, Mbah. Dados ora ngerti wong pokoke demek. Nggih niku kula nek delok teng mriku niku serba awur-awuran nggen praktik ngeten. Karena apa? Jarang sekali di masyarakat kita mau tabligh abad pengajian itu bahas iki ngeten iki, Mbak. Sehingga apa? Mereka ya tidak tahu tadi itu, Pak, mungkin. Nah, nggih ngoten ojo nek ngapunten awak dhewe iki ora sapa-sapa njur meneki kaum iki sapa ibaratnya nek kami koyo wong sing paling alim nang pedukuhan niku to, Pak. Jadi posisi nek dielinge niku sok malah nesu. Padahal jan salah, Pak. Betul asal. Kalau bapak betul tidak boleh. Itu bukan berbakti lagi. Sudah itu bukan ya boleh. Yang bisa hanya ikatan suami istri. Kalau toh ada seorang ayah ibu, itu mau memandikan jenazah dari anaknya yang beda apa niku kelamin begitu ya. Itu hanya jenazah anak-anak. Anak itu berarti belum balik. Ya hitungannya lah umur 1 sampai 8 tahun lah atau 1 sampai 7 tahun lah. Masih anak-anak itu boleh dimandikan. Artinya seorang ayah memandikan anak perempuannya yang masih anak-anak atau ibu memandikan anak laki-lakinya yang masih anak-anak. Kalau ibu tidak boleh memandikan anaknya yang sudah remaja, sudah dewasa meninggal, tidak diperbolehkan. Sebaliknya seorang ayah juga tidak boleh memandikan anak perempuannya yang sudah besar. Jadi posisi itu dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam dan para sahabat. Nah ini nama Senin itu. Gitu. Enten malih? Terus saya. Insyaallah gitu. Nah, enten malih monggo. Nah, itu posisinya ya, Bu. Ibu-ibu, bapak-bapak, niku caranya nanti akan lebih detail ketika cara memandikan siapa saja yang hadir ya. Rasulullah itu kalau anak perempuannya meninggal dunia sudah pasrahkan kepada asofia, kepada ibu-ibu begitu ya. Tidak Rasulullah tidak turun tangan karena apa? Memang tidak diperkenankan. Bahkan ikatan keluarga tidak boleh apalagi kaum. Kaum kira duwe ikatan keluarga sama sekali. Yo jabatannya kaum yo wis lah ibaratnya mimpin yasinan monggo genduran nggih. Monggo ibaratnya ngapunten makin eta kubur monggo tapi bab yang ini khusus mengkafani, kemudian memandikan itu ada tata caranya sendiri dan orang-orang tertentu. Yang kubur itu di mana? Oh, nggih. Betul. Bon nggih? Insyaallah. Pun saya to, Bu, Pak. Nggih, mangke mang ditambah dugi sak ragu pun sak 3, Bu. Bon ngaten mawon nggih insyaallah kita lajengaken wonten ing bejan sinten? Bejan. Kasih kula. Kasih kula bejan napa? Oh nggih insyaallah lah. Nggih. Insyaallah matur mawon anggene kalau matur wonten ing dalem punika insyaallah kita lajengaken wonten ing pertemuan yang akan datang di tasih bab jenazah ya Pak nggih. Matur mawon anggene kula matur monggo kita tutup kanthi waosan donga kaula dherekaken ala hadini ahli kesawa rabbillahi azza wa jalla al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kalau kita tutup nanti mau alhamdulillah subhanahu kafaratul majlis alhamdulillahirabbil alamin subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.